Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Bakti. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai project Python saya yang berjudul Self-Service Supermarket. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari project ini, yaitu ada suatu perusahaan supermarket yang membuat rencana untuk memperbaiki proses bisnisnya dengan membuat kasir self-service. Kasir self-service dibutuhkan untuk menggait customer yang berada di kota lainnya. Dampak dari proses bisnis adalah untuk menambahkan jumlah transaksi dan mendapatkan potensi profit yang lebih dari customer yang berbeda domisili. Lalu permasalahan yang dapat timbul dari proyek ini adalah ketika customer tidak memahami alur dari sistem self-service ini. Maka dari itu, untuk mempermudah customer dalam melakukan transaksi, disusun suatu algoritma yang mudah dipahami dengan customer hanya memasukkan angka-angka sintaks yang mewakili fitur-fitur yang akan digunakan. Fitur-fitur ini akan dijelaskan pada requirement atau objektif. Pertama, kita akan harus membuat sebuah kelas untuk menampung semua fungsi-fungsi yang digunakan dalam transaksi dalam nama kelas transaction. Fungsi yang pertama adalah add item untuk menambahkan nama item, jumlah item, dan harga item. Yang kedua adalah update item name untuk mengupdate nama item apabila ada kesalahan. Begitu pula dengan update item QT dan update item price untuk mengupdate harga. Lalu ada fungsi delete item untuk menghapus satu item dan fungsi reset transaksi untuk menghapus seluruh transaksi. Lalu ada fungsi check order untuk melihat ringkasan dari transaksi. Lalu ada fungsi total price untuk menghitung berapa harga total yang dibayarkan beserta diskon yang didapatkan. Diskon yang didapatkan berbeda-beda tergantung dari total harga yang telah dihitung. Pada fungsi check order memerlukan modul yang harus ditambahkan pada awal pembentukan file .py, yaitu modul tabulate untuk menampilkan transaksi berupa table. Selanjutnya, lanjut ke alur program. Awal-awal kita akan meminta user apakah akan melakukan transaksi. Jika iya, maka program akan masuk ke menu program. Jika tidak, maka pengeluaran pesan terima kasih sudah berbelanja. Fungsi-fungsi yang ada di class transaction akan dibuat sebuah pilihan, yaitu nomor satu akan mewakili input tambah item, dua update item, begitu pula seterusnya. Program main ini akan dimasukkan dalam suatu while, sehingga langkah-langkah tersebut dapat dipilih hingga user selesai input keseluruhan data secara benar. Pada fungsi input item akan diperiksa secara langsung apakah input yang dimasukkan oleh user sudah sesuai dengan tipe data, nama barang, jumlah, dan harga. Apabila tidak sesuai, maka pesan error input akan keluar. Lalu pada update item, user memerlukan untuk masukkan nama barang yang ingin diupdate. Lalu kita bisa memilih apakah ingin mengupdate nama item, jumlah item, atau harga item. Lalu pada fungsi hapus item, diperlukan input nama barang yang dihapus. Lalu pada fungsi hapus semua item, yaitu maka akan menghapus seluruh item pada dictionary. Pada check order, karena keseluruhan pemeriksaan input sudah dilakukan pada fungsi input item dan update item, maka di sini kita hanya perlu digunakan untuk melihat transaksi dari ringkasan dari transaksi yang telah digunakan. Lalu pada fungsi checkout dan bayar, user dapat melihat ringkasan pesanannya, berikut pula dengan total harga yang dibayar dan diskon yang didapatkan. Dan apabila semua transaksi telah dimasukkan, user dapat memilih nomor 7 yaitu untuk keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke program yang telah kita lakukan. Pertama, program terdiri dari main.py dan transaction.py. Kita memanggil kelas transaction, kita mendefinisikan inisialisasi variabel-variabel yang digunakan, yaitu dik barang, total harga, dan diskon. Pada fungsi add item, pertama-tama kita meminta inputan untuk nama barang, jumlah, dan harga. Lalu di blok try, kita akan mengecek apakah inputan jumlah dan harga berupa numerik. Jika iya, maka kita akan menginput ke dictionary dik barang. Lalu jika inputan jumlah dan harga kurang dari 1, maka print error akan keluar. Lalu jika ada error-error yang lain, error exception akan mengeluarkan pesan dari race. Lalu jika inputan harga dan jumlah bukan tipe data yang kain integer, maka ada except value error. Lalu pada fungsi update item name, kita meminta inputan nama lama dan nama baru. Dan jika inputan nama lama ada di dik barang, maka akan diganti nama lama tersebut dengan nama baru. Dengan cara kita masukkan nama baru ke dalam dictionary dengan values yang berasal dari nama lama. Lalu kita menghapus dictionary nama lama menggunakan fungsi pop. Bila ada error, kita akan ngeprint exception. Lalu pada update item, sama lagi kita input nama barang yang diganti, lalu berapa kuantiti barunya, kita cek apakah nama barang ada di dictionary, lalu kita cek lagi jika kuantiti barunya lebih dari 0, maka dimasukkan. Jika tidak, kita suruh input ulang. Ini jika error, kita
raise exception, lalu dicek value error. Kita pula update item price, kita minta input nama barang dan price baru, dicek lagi nama barang di dictionary, price-nya harus lebih dari 0, jika tidak error. Lalu delete item, kita minta nama barang yang diinputnya apa, kita cek apakah ada di dictionary, jika ada kita hapus. Lalu pada fungsi reset transaction, kita tinggal tumpuk aja menimpa dari variabel dik barang jadi dik yang kosong, dictionary yang kosong. Lalu seluruh transaksi dihapus. Lalu pada fungsi check order, pertama-tama kita cek dulu nih, apakah check order, apakah dik barang ada isinya apa enggak. Kalau ada, kita definisikan header dari table buat untuk tabulet. Kita inisialisasi tabel kosong, lalu ini inisialisasi nomor penomoran table. Lalu kita buat for loop untuk key dari dik barang. Lalu kita masukkan row-nya ke dalam table. Lalu tabel itu akan di tabulet lalu di print. Jika panjangnya dictionary tidak lebih dari 0, maka data belanja kosong. Untuk fungsi total price digunakan untuk menghitung total harga. Kita cek juga tuh apakah dik barang kosong atau tidak. Jika tidak, maka kita akan print dulu check order. Inisialisasi total harga sama dengan 0. Lalu kita for loop lagi, yaitu untuk menghitung total harga. Lalu kita tentukan diskonnya, misalkan fungsi ini. Lalu kita print total harga, kita print diskon, kita print total yang harus dibayarkan. Lalu ini pesan opsional. Jika tidak akan data belanja kosong. Selanjutnya pada program mainpay, kita panggil fungsi kelas transaksinya dari modul transaction.py. Nah, di sini kita akan meminta inputan dari user. Jika ingin melakukan transaksi, maka kita akan klikkan Y. Jika isinya Y, di start program ini akan dijalankan inisiasi boolean end program untuk menjalankan while. Pertama adalah end program false, lalu kita inisiasi kelas sama dengan transaction, lalu kita akan masuk ke while. While akan terus berjalan hingga end program bernilai true. Kita akan print list transaksi yang dapat dilakukan, lalu kita minta user untuk menginput angka dari transaksi yang dilakukan. Apabila perintah 1 maka add item, peringkat 2 meminta apa yang ingin diupdate, nama item atau jumlah item atau harga item, lalu disuruh masukkan perintah yang ingin diupdate, masukkan antara huruf A, B, C, jika inputan perintah sama dengan 3 dan panjang dari dictionary lebih dari 0 atau ada isinya, maka akan dilakukan delete item. Itu pula reset transaction, itu pula dengan perintah kelima untuk check order, perintah keenam untuk total price, perintah sama dengan 7 untuk mengakhiri sesi. Kita akan menanyakan kembali jika apakah user yakin untuk mengakhiri. Jika yakin maka ketikkan Y, nanti akan muncul total price yang ingin dibayar. Lalu kita akan mengecek nih apabila perintah ada di 2, 3, 4. Untuk mengecek apabila panjang dari dik barang ini sama dengan 0, inputan selain itu akan kita print mohon input sesuai dengan nomor perintah. Selanjutnya kita akan masuk ke program. Pertama-tama kita akan tambahkan item. Kita masukkan pasta gigi. Jumlah 3, harganya 15.000. Lalu kita lihat cek ordernya. Ada ayam, jumlah ini yang saya input tadi 4, harganya 3.000, 12.000, pasta gigi 3, harga 15.000, 45.000. Cuman kan ayam harganya nggak mungkin 3.000 ya. Ini ayam ceker mungkin ya. Maka kita akan milih mau update item nih. Update item, yang di mana? Harga item kan. Harga item. Maka kita masukkan nama barang dulu yang diupdate. Ayam. Harga terbaru misalkan 50.000 ya. Ini satu utuh jadinya. Kita cek order lagi. Nah, kita dapat total segini. Lalu kita masukkan lagi misalkan apa? Wortel. Kita beli 3. Harganya 5.000. Cek order. Sudah masuk. Nah, ternyata kita mau hapus tuh yang wortel, yang pasta gigi nggak jadi. Kita pilih 3 item. Kita masukkan pasta gigi. Kita cek order, dia sudah hilang. Nah, dari sini kita harus hitung nih. Kita mau cek total bayarnya berapa. Nah, dari sini kita dapatkan total harganya 215.000, dapat diskon 5%. Total bayarnya jadi 204.250. Nah, kita langsung keluar dari program. Klik aja 7 dan Y. Dan berikutlah
ringkasan dari transaksi yang telah dilakukan.